Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rizky Lubis dengan NIM 22053134 dari Prodi Pendidikan Ekonomi akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi dan supervisi pendidikan. Konsep dasar administrasi dan supervisi pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah administrasi pendidikan dan yang kedua adalah profesi. Konsep dari administrasi tidak berbeda dari manajemen. Konsepnya adalah proses mengelola, artinya sebuah proses konsep untuk mengelola menurut Husaini Husman. Jika Anda menjadi administrator, ada 7M ditambah 1I. Maka ini yang akan dikelola. Maka jika dibawa dalam kehidupan masing-masing, administrasi dari manajemen, kehidupan masing-masing administrasi dan manajemen akan menjadikan Anda seorang person yang luar biasa. 7M ditambah 1I, yaitu MEN, adalah sebuah lembaga atau organisasi dimanapun berada. Jika Anda adalah seorang calon pendidik yang mengelola, jadi manusia yang ada di situ dikelola sedemikian rupa. Seperti saya, seorang mahasiswa yang masuk ke dalam kelas yang sama memiliki tujuan yang sama, tujuan yang berbeda-beda. Bagaimana cara agar tujuan itu menjadi sama? Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan teori X dan Y. Teori X dan Y mengatakan bahwa manusia itu adalah pematas. Kalau bisa senang, dia akan senang. Coba pas pagi hari, kalau bukan karena motivasi dan tuntutan, kadang-kadang nuansa yang sepi, sejuk, dingin, itu akan jauh keinginan untuk menarik selimut dibandingkan untuk beraktivitas. Itulah teori X, bahwa manusia dilahirkan dengan sifat malas. Berbeda jauh dengan teori Y, meskipun malas, manusia punya motivasi untuk hidupnya masing-masing. Bahwa seseorang membedakan seseorang dengan orang lain adalah terletak pada seberapa besar motivasinya untuk menjadi lebih baik. Dalam kondisi itulah, manusia konsep yang tidak sama ini dikelola sedemikian rupa. Konsep yang kedua ialah money atau uang. Mengatakan bahwa 1 rupiah saja, meski dilaporkan secara baik, apalagi masalah keuangan, itu bukan keperluan pribadi tapi adalah uang lembaga, sekolah, uang organisasi, dan uang inilah yang bikin seseorang berubah secara orientasi. Sumber korupsi terbesar yang membuat seseorang dari baik menjadi buruk. Yang ketiga adalah Madhouse. Yang keempat, machines. Yang kelima, marketing. Yang keenam, material. Dan yang ketujuh, minutes. Ditambah 1I, yang artinya ialah informasi. 7M ditambah 1I inilah, jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan jadi bumerang bagi kita. Tujuannya untuk efektif dan efisien. Artinya adalah 7M ditambah 1I, segala yang dikelola itu menjadi efektif penggunaannya dan efisien manfaatnya. Sehingga membantu pemimpin ataupun manajer untuk mencapai tujuan. Lembaga atau satuan pendidikan, begitu juga organisasi dan lembaga manapun. Selanjutnya adalah perbedaan antara administrasi dan manajemen. Administrasi itu orientasinya adalah non-profit. Dia tidak mencari keuntungan pada orang-orang yang bekerja sebagai administrator. Manajemen orientasi utamanya adalah profit. Kerjanya adalah mencari keuntungan, maka muncul istilah administrasi itu adalah administrator. Kalau manajemen adalah manajer.
Administrator adalah manajer. Kita manajemen adalah manajer atau bos. Kerja manajemen adalah memerintah, berkuasa, menciptakan rasa seperti rasa takut. Administrator bisa kita sebut sebagai leader atau pemimpin. Kerjaannya adalah untuk melatih, menciptakan kebanggaan, berkata kita memecahkan masalah. Pendidikan adalah sebuah tempat untuk menghasilkan leader ataupun manajer. Selanjutnya adalah apa tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah terwujudnya proses ajar mengajar. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan diri. Yang ketiga adalah memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima adalah teratasnya masalah mulut pendidikan. Yang keenam adalah pencapaian pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akumulasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan citra positif pendidikan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata ataupun pengucapan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.